Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca hadis-hadis 40 di mana setiap hadis ini mencakup 5 hal. Kemarin kita membaca hadis yang ketiga, yaitu tentang kekhususan Nabi SAW dan juga keutamaan umat beliau di atas umat-umat yang lain. Selanjutnya hadis yang keempat diberi judul oleh muallif dengan su'alullahi abdahu an kulli syai'in yaumal qiyamah wa annahu lam yukhlaq abasan. Pertanyaan Allah terhadap hambanya tentang segala sesuatu di hari kiamat, dan bahwasanya dia atau hamba tersebut tidaklah diciptakan dengan tujuan bermain-main atau bersenda gurau dengan sia-sia. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadamu ibni adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Kaki anak Adam nanti kelak pada hari kiamat tidaklah bergeser, tidaklah bergerak dari sisi Rabbnya, dari sisi Tuhannya, sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnah, tentang umurnya dalam hal apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, yang kedua tentang masa mudanya dalam hal apa dia gunakan, dalam hal apa dia telah menyia-nyiakannya. Ablah bimakna dhayya'ah. Yang ketiga, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, yaitu tentang hartanya, dari mana ia dapatkan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa fima anfaqahu, dan dalam hal apa dia habiskan. Dan yang kelima, wa madza amila fima alima, apa yang telah dia amalkan dari ilmu yang dia ketahui. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis hasan. Ada 5 hal yang menjadi pertanyaan masing-masing kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Yang pertama adalah tentang umur kita. Yang kedua tentang masa muda kita. Yang ketiga tentang harta kita, dari mana kita dapatkan. Yang keempat, kemana kita belanjakan. Dan yang kelima adalah tentang ilmu kita, apa yang sudah kita amalkan. Beliau memberikan penjelasan tentang makna hadis ini. An'amallahu azza wa jalla 'alal insani bi ni'amin la tu'addu wa la tuhsa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada manusia dengan nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kaffar. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya, tidak bisa menghimpunnya, karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Innal insana, sesungguhnya manusia, la zalumun kafar, benar-benar zalum, bukan sekedar zalim. Ini adalah bentuk dari sighah mubalaghah dalam bahasa Jawa. Kalau zalim niku tiyang ingkang ngani ngoyo biasa, tapi zalum itu maknanya akeh zalime, sama dengan ghafur, akeh pangapurane, syakur, akeh syukuri. Kafar juga sama, salah satu bentuk sighah mubalaghah ala wazni fa'al, akeh kufure. Sesungguhnya manusia banyak zalimnya dan banyak kufurnya terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut. Wa ma min ni'matin min ni'amillahi illa wahiya muhayya'ah lahu litu'inahu ala ibadati rabbih. Dan tidaklah ada nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan illa wahiya muhayya'atun, kecuali nikmat-nikmat tersebut dipersiapkan baginya litu'inahu, agar menolongnya ala ibadati rabbih, untuk ibadah kepada Rabbnya. Seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia hakikatnya harusnya dijadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu bentuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang dijelaskan oleh para ulama, di mana salah satunya yang penting adalah bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti sholat itu adalah salah satu cara bagi kita untuk ingat sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Famanittaqa wa aslaha, maka barang siapa yang bertakwa dan berbuat kebaikan, falahul husna, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan pula. Wa man sadda wa nadda wa takhadhaha huzwa, siapa yang menjadikan nikmat-nikmat tersebut untuk berpaling dari Allah dan menjadikannya sebagai sesuatu yang tidak bernilai, yang sia-sia, falahu su'ul hisab, maka dia akan mendapatkan hisab yang jelek kelak di akhirat. Allah Qala Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-36, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka, menghabiskan harta mereka, liyasuddu an sabilillah, agar mereka berpaling dari jalan Allah. Tujuannya orang-orang kafir menghabiskan harta mereka, menyumbangkan harta mereka, bukan dalam rangka mendekatkan diri atau menolong orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru tujuannya agar memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, fasayunfikunaha, mereka akan terus menggelontorkan harta mereka, menghabiskan harta mereka, summa takunu alaihim hasratan, kemudian nanti di akhirat akan menjadi sebuah kerugian, penyesalan. Summa yughlabun, kemudian mereka dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, belum lagi nanti orang-orang kafir seperti itu akan dikumpulkan menuju neraka jahanam, wal iyadu billah. Mereka sudah mengeluarkan banyak harta, tapi memang tujuannya memalingkan manusia dari jalan Allah, maka pengorbanan seperti ini
tidak akan membawa keuntungan, kebahagiaan kelak di akhirat, justru akan menjadi sebuah penyesalan. Dan mereka akan digiring, dikumpulkan menuju neraka jahanam. Fa kullu muhasabin yaumal qiyamati 'ala shaghir wal kabir. Maka setiap nanti yang akan dihisab pada hari kiamat tidak ada pengecualian, yang kecil maupun yang besar. Wal fatil wal qitmir, baik isinya maupun kulitnya, baik yang tebal maupun yang tipis. Illa khaffafallahu anhul hisab. Hanya saja bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab tersebut ada orang-orang yang memang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadisi yuballighur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yundiru man amana billahi wal yaumil akhir. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan memberi peringatan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena berita ini khusus tentang apa yang akan dialami manusia nanti kelak pada hari akhir. Sehingga berita-berita seperti ini akan memberikan manfaat kepada siapa mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena ini adalah perkara-perkara yang nanti akan terjadi, yang tidak mungkin diketahui kecuali orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berita-berita tentang keadaan atau kejadian nanti di akhirat tidak menjadikan mereka beriman, tidak menjadikan mereka percaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, beliau menyampaikan la tazulu qadamu bni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Kaki anak Adam, ini berarti seluruhnya, karena manusia adalah mereka anak cucu Adam, tidak bergeser, tidak bergerak ya. Pada hari kiamat dari sisi Rabbnya sampai dia ditanya tentang 5 hal. Fama min abdin illa fasayuhasabu wa sayus'alu wa la tataharraku qadamahu min maqami hisabihi baina yaday rabbih hatta yus'ala an hisali khamsin. Maknanya adalah seorang hamba kelak tidaklah ya, pasti akan dihisab, ditanya, tidak bergerak kedua kakinya dari tempat perhitungannya di depan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang 5 hal. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim juga bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kelak di akhirat tidaklah salah seorang di antara kita kecuali akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayukallimuhu, kallama yukallimu itu artinya mengajak bicara secara langsung, sebagaimana Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Antara dia dengan Allah tidak ada penerjemahan. Tidak ada seorang fasilitator yang menjadi penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dan akan difahami oleh seluruh manusia. Tidak ada penerjemah. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Hamba ini akan melihat sisi kanannya, maka tidaklah dia melihat kecuali apa yang sudah dia lakukan ketika di dunia. Wa yanduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia lihat ke arah kirinya, maka dia pun melihat apa yang sudah dia lakukan. Wa yanduru baira yadayhi. Dia pun melihat ke arah depan. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Tidaklah dia melihat kecuali api neraka di depan wajahnya. Fattakun nar walau bisyikki tamratin. Melihat ya, keadaan yang seperti itu,
kanan dia melihat apa yang sudah dia lakukan, kiri dia pun juga melihat apa yang sudah dia lakukan ketika di dunia, dan di depan ternyata ada neraka, ada api di depan wajahnya. Wah, kemudian Nabi SAW, dari potongan hadis ini banyak di antara kita yang tahu tentang keutamaan sedekah walaupun dengan sebiji kurma, sebelah kurma. Fattakun nar walau bisyikki tamrotin. Takutlah kalian, ya, berupayalah kalian menghindarkan diri dari neraka walaupun bisyikki tamrotin, belahan kurma. Kurma yang dibelah, disedekahkan, tidak kurma yang utuh. Ini salah satu bentuk, ya, seseorang menghindarkan diri, takut terhadap api neraka. Wa dzakara huna hadhil khisal allati yus'alu anha ibnu Adam wa annaha khamsun. Dan disebutkan di sini tentang hal-hal yang ditanyakan kepada anak Adam dan bahwasanya dia adalah 5 hal. Li'annaha usulun yandariju tahtaha kullu amalin wa kullu kasbin wa awwalu hadhil khisal qawluhu an umrihi fima afna. Kenapa 5 hal ini? Kata beliau, karena dari 5 hal ini, ya, itu tersusun di bawahnya setiap amalan dan setiap usaha yang dilakukan oleh anak Adam. Dan yang pertama, wa awwalu hadhil khisal, dan yang pertama yang ditanyakan nanti adalah tentang umurihi fima afna, tentang umurnya dalam hal apa dia habiskan. Afna, faniya syai'u fanahu, artinya faniya syai'u itu artinya, ya, habis, fana, atau adhaba, menghilangkan. Tentang umurnya dalam hal apa dia habiskan. Ay fima sarafa ayyama umurihi, dalam hal apa dia habiskan, dia gunakan hari-hari umurnya, walayalihi, dan malam-malamnya. Fal umuru lil mar'i imma an yakuna khairan lahu, maka umur seseorang bisa menjadi kebaikan baginya, talama kana amaluhu khairan, selagi amalnya adalah kebaikan. Fama min sa'atin illa tuqarribuhu min rabbi, tidak ada satu saat pun kecuali digunakan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Allah. Wa imma an yakuna syarran alaihi, bisa jadi umur yang Allah berikan kepada orang tersebut menjadi kejelekan baginya. Fama min sa'atin illa wattub'iduhu wa tazidu min ghadabi rabbih, sehingga tidak ada satu saat pun kecuali menjauhkan dia dari Allah dan menambah kemurkaan Allah serta kemarahan Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW ketika beliau ditanya, ayyun nasi khairun, manusia seperti apa yang paling baik? Qala man tala umuruhu wa hasuna amalu. Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Qala fa ayyun nasi syarrun, lalu manusia yang seperti apa wahai Nabi yang paling jelek? Qala man tala umuruhu wa sa'a amalu, yaitu orang yang panjang umurnya, jelek amalnya. Orang yang panjang umurnya, baik amalnya, berarti setiap saat, ya, bertambah ketaatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, maka dia kumpulkan kebaikan-kebaikan itu, sehingga kebaikan yang dia akan dapatkan dalam umurnya. Sementara orang yang panjang umurnya, jelek amalnya, maka setiap saat dia pun menambah dosa-dosa, sehingga semakin lama dia hidup, semakin banyak dosa yang dia kumpulkan. Waliyadu billah. Itu yang pertama, tentang masalah umur kita. Apalagi seseorang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita saat ini, diberi kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan, ya. Maka Ramadan yang kita dapatkan tahun ini, kita tidak tahu Ramadan apakah ini masih berlanjut untuk Ramadan berikutnya, atau justru ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Sehingga kesempatan ini hendaknya kita gunakan, ya, dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin
untuk meraih keutamaan sebanyak-banyaknya. Wasani hadhil khisal, yang kedua dari 5 hal yang ditanyakan adalah wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Ablah bimakna dhayya'ah, sia-siakan. Wasyabab huwa waqtul quwwah. Kenapa ini ditanyakan masa mudanya? Karena masa muda adalah waktu yang kuat, wal istita'ah, yang penuh dengan kemampuan, wal qudrah alal ibadah, dan memiliki kudrah atau kemampuan melaksanakan ibadah tentu dengan semaksimal mungkin di saat kondisi kuat, badan masih sehat insya Allah, sehingga ketaatan dan ibadah bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Maka hal seperti inilah fayus'alu an ayyami syababihi, dia ditanya tentang masa mudanya. Fi ma sarafaha wa dhayya'aha, dalam hal apa dia gunakan dan dia habiskan. Wa dzakara syabab wa dzikrus syabab, dan penyebutan masa muda atau wa dzakara syababa wa khassahu bidzikri ma'a annahu masmulun fil khaslatil ula. Masa muda ini memang bagian dari umur, tapi kenapa ini kemudian dipisah oleh Nabi SAW, dijadikan poin yang kedua? Mestinya cukup umurnya saja, karena umur ini mencakup ya masa muda juga. Tapi kenapa kemudian dipisah? Alasannya adalah ma'a annahu masmulun fil khaslatil ula wa hiya al umur. Qala At-Tibi rahimahullah, Al-Imam At-Tibi rahimahullah menjawab, al-muradu su'aluhu an quwwatihi. Yang dimaksud dengan yang kedua ini, umur, tentang masa muda, adalah pertanyaan tentang kekuatan wa zamanihi alladhi yatamakkanu minhu ala aqwal ibadah. Di mana ketika masa muda ini adalah masa paling kuat dalam melaksanakan ibadah. Karena umur itu berarti ada yang masa tua. Nah, sementara dikhususkannya masa muda, ini poinnya adalah gimana manusia ketika Allah berikan kekuatan yang optimal, puncak kekuatan, apakah digunakan untuk ibadah atau tidak? Maka secara khusus Nabi adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebutkan masa muda. Kenapa? Kalau masa tua sregep ibadah itu sudah wajar. Masyaallah, sregep ibadah. Yuswane pinten? 90. Ya pantes. Pinten yuswane? Nggih, 70 Kang, 75. Wajar. Injury time. Tapi masa muda yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan kemampuan, Allah berikan hal seperti itu. Nah, kalau ini kemudian ditasarrufkan, digunakan untuk ibadah kepada Allah,
Ya. Karena kebanyakan masa muda saat itu digunakan untuk durhaka, maksiat, jauh dari Allah, maka punya nilai khusus. Baik, masa muda. Sebagian ulama menyebutkan yang namanya masa muda itu di bawah 40 tahun. Sebagian ulama menyebutkan. Jenengan wis umur 40 ya berarti wis tua. Jadi merasa nom maneh. Makanya sisi kedewasaan ini salah satunya kata para ulama ya ketika usia 40 tahun. Tapi sekarang gampang untuk negeri dewasa sama anak-anak. Sampai ke tukang potong aja. Anak-anak berapa? 10.000, dewasa 15.000. Yang ketiga, wasalisu hadhil khisal. Yang ketiga dari 5 hal tadi yang ditanyakan, wa malihi min aina iktasabahu. Nah, ini tentang harta. Aina iktasabahu, dari mana dia memperolehnya? Ai min halalin am min haram. Apakah dari cara yang halal atau haram? Qala Qatadah fi tafsiri qaulihi ta'ala yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Dalam surat Al-Balad dia mengatakan, orang kafir mengatakan, ahlaktu malal lubada, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang melihatnya seorang pun? Artinya ayadhunnu annallaha subhanahu lam yarahu wa la yas'aluhu an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Kata Qatadah dalam tafsir firman Allah Ta'ala tadi Al-Balad 6-7, apakah dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatnya dan tidak menanyainya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan? Bidulmin am bijurmin, dengan cara zalim atau dengan cara kriminal. Fa innal mala minas syahawat allati hiya zinatun linnas. Karena sesungguhnya harta masuk di antara syahwat-syahwat yang memang itu menjadi perhiasan bagi manusia. Wala yatrukuha wa yazadu fiha illa mu'min. Tidaklah bisa meninggalkan hal seperti itu dan berlaku zuhud di dalamnya kecuali mukmin qawiyul iman, seorang mukmin yang kuat imannya. Orang yang iman yang kuat melihat harta dia akan memiliki sifat zuhud. Bukan berarti tidak butuh harta. Sering kami sampaikan ya, di antara makna zuhud yang disebutkan para ulama itu adalah alaqatu faqdil qalbi bil mal. Alaqatul qalbi bil mal. Tidak adanya ketergantungan hati terhadap harta. Faqdu alaqati qalbi bil mal. Tidak adanya ketergantungan hati terhadap harta. Wa laisa huwa faqdal mal. Bukan berarti ketiadaan harta. Tidak adanya ketergantungan hati terhadap harta bukan berarti orang tersebut tidak punya harta. Nabi Sulaiman azzadun nas fi zamani. Nabi Sulaiman itu orang yang paling zuhud di zamannya. Di samping beliau memiliki kekayaan yang kekuasaan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang selain beliau. Tapi beliau disebut azhadun nas, orang yang paling zuhud. Buktinya apa? Ya, buktinya di dalam Al-Quran Nabi Sulaiman begitu asik merawat kuda-kudanya, padahal kuda ini dipergunakan, disiapkan untuk jihad. Dapat pahala. Tapi sudah melalaikan dari sholat asar. Lalu kemudian dipotong kaki dan lehernya. Oh ini singgarai aku sholat asar telat. Dibelehai. Orang yang paling zuhud, artinya hartanya kata Ibnu Qayyim juga diletakkan di dalam tangan, bukan di dalam hati. Maka orang yang kaya bisa jadi lebih zuhud daripada orang yang fakir atau miskin. Orang fakir miskin bisa jadi lebih tamak terhadap keinginannya terhadap harta dibandingkan orang kaya. Maka menilai zuhud bukan berarti ya, ketiadaan harta, tetapi bagaimana hati ini tidak memiliki ketergantungan terhadap harta. Illa mu'minun qawiyul iman,
Ya, hal seperti itu bisa dicapai oleh seorang mukmin yang kuat imannya, hatta syabbahahu sallallahu alaihi wasallam bidzibi fil ghanam, sampai ya diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan serigala di tengah-tengah kawanan domba. Ma dzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min khirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi. Tidaklah ada dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah-tengah kawanan domba lebih rusak dibandingkan khirs, ya, keinginan kuatnya seorang manusia terhadap harta dan kemuliaan dalam agamanya. Ya, kalau dua serigala dalam keadaan lapar diculno di tengah-tengah kawanan domba, dalam keadaan kelaparan, membabi buta akan ya, memangsa domba-domba itu. Ternyata itu dibandingkan khirsnya, tomaknya manusia, tidak ada apa-apanya terhadap harta. Fal mar'u fi khirsihi 'alal mal illam yajma' syahwatahu fahuwa kadzibi. Kalau seseorang dalam keinginannya terhadap harta tidak bisa lam yajma', tidak bisa ngempet syahwatnya, tidak bisa meredam syahwatnya, maka dia seperti serigala di tengah-tengah kawanan domba. Wa fin nihayati huwa mas'ulun anhu yas'alu rabbahu azza wa jal qabla an tazula qadamuhu. Dan di akhir penjelasan tentang yang ketiga ini, bahwa hal tersebut memang ditanyakan oleh Allah azza wa jalla sebelum kaki manusia anak Adam bergeser. Kemudian yang keempat adalah wa fima anfaqahu. Pertanyaannya dua kalau harta, tapi dipisah ketiga dan keempat. Yang ketiga dari mana dia dapatkan, yang keempat adalah kemana dia infakkan, kemana ia belanjakan. Wa tafsilu fi kaunihi sallallahu alaihi wasallam dzikru jam'il mal munfaridan an infaqihi li'annahu in iktasabal mal wa lam yunfiqhu su'ila an amrin wahidin. Kenapa dirinci dipisah keberadaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan mengumpulkan harta secara khusus dibandingkan dengan menginfakannya, li'annahu iniktasabal mal wa lam yunfiqhu su'ila an amrin wahidin. Kenapa? Kalau orang itu hanya sekedar mengumpulkan saja, enggak digunakan sama sekali, pertanyaannya cuma satu, dapat dari mana? Enggak dia gunakan, ngelompok notok, enggak dia gunakan. Huwa kasbuhu, maka hanya ditanyakan usahanya, dengan halal, dengan cara halal atau dengan cara haram. Wa illa su'ila anil jihataini jami'an. Tapi kalau kemudian harta itu digunakan, maka pertanyaannya menjadi dua. Al-kasbu wal infaq, usahanya dan juga penyalurannya, menghabiskannya. Wa dzalika anna jihatal infaq qad taqa'u ala wajhil amri. Kenapa? Karena itu dari sisi infak kadang-kadang ya dihabiskan ya, sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqa'u ala ghairi, dan kadang-kadang bukan dalam rangka tidak sesuai dengan perintah. Wa qad yakunu fiha saraf, bisa jadi ya itu dihabiskan dalam rangka saraf. Saraf itu artinya dalam hal yang tidak ada faedahnya. Ya. Mubadir. Wa qad la yakunu wa qad yakunu muhtajan ilaiha, dan bisa jadi memang dibutuhkan. Maka pertanyaan dari sisi harta ini, ya, dari mana dia dapatkan? Kalau kemudian dia gunakan harta itu, maka buat apa dibelanjakan? Maka ini menjadi pelajaran sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang Allah titipkan kepada mereka harta yang banyak, ya. Maka hendaknya melihat dari dua sisi, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Maka profesi apapun dari kita, saat kita mendapatkan mencari maisha, rizki dari Allah, maka kita hendaknya tidak keluar dari aturan Islam. Orang yang berdagang hendaknya dia mengerti cara berdagang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Maka ya dikenal di zaman Umar, tidak boleh seseorang berdagang kecuali dia ahli fikih, tentang tata cara
dagang. Kalau sekarang orang berdagang harus lulus punya sertifikat belajar masalah kitabul buyu, tentang bab masalah jual beli, baru boleh buka lapak di pasar. Nah, kalau itu dipraktekkan ya, banyak yang tidak layak berjualan di pasar. Yang kelima, yang terakhir adalah wa madza amila fima alima, yaitu tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan. At-Tibi mengatakan rahimahullah, innama ghayyara as-su'al fil khoslatil khamisah haitsu lam yaqul wa an ilmihi madza amila bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ternyata membalik pertanyaan untuk yang kelima ini. Beliau tidak mengatakan ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan. Tetapi didahulukan wa madza amila fi ma alima, tentang amalnya dari ilmu yang dia dapatkan. Li'annaha ahammu syai'in wa aulahu, karena ini adalah perkara yang paling penting dan yang paling utama. Wa fihi idhanun bi annal ilma maqdimuhu atau muqaddimuhu al amal. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu didahului dengan amal. Artinya seseorang yang mendapatkan ilmu itu pertanyaannya adalah amalnya dahulu. Wa huwa la yu'taddu bihi laulal amal, sehingga ilmu itu tidak dianggap kalau tidak ada amal. Fal ilmu huwa mirasul anbiya, maka ilmu itu adalah warisan para nabi. Wa fadlul alim ala ghairihi la yuqaran bi amalin, dan keutamaan seorang alim atas yang lainnya itu tidak dibarengi dengan amalannya. Artinya seseorang disebut alim itu kalau dia mengiringi ilmunya dengan amalnya. Di dalam hadis tentang keutamaan orang yang mencari ilmu, sudah sering kita dengar bahkan hafal, man salaka tariqan yambagi fihi ilman atau yabtagi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan mencari di dalamnya ilmu, maka Allah akan mencarikan jalan baginya menuju surga, atau memudahkan dalam lafaz yang lain. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhaan li talibil ilmi, dan para malaikat meletakkan, merendahkan sayapnya karena ridho, senang dengan para pencari, dengan orang yang mencari ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang berilmu, ya, tentu tadi diiringi dengan amal, akan dimintakan ampunan baginya oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Hatta hitan fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air. Itu istighfar untuk orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan seorang yang ibadah itu seperti bulan dibandingkan bintang-bintang, cahayanya lebih terang bulan. Kemudian innal ulama warasatul anbiya, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham. Innama warrasu al-ilma, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin, siapa yang mengambil bagian dari warisan nabi tersebut, maka berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Fal alim huwal hadi ila sirati rabbihil muballigh li sunnati nabiyyi, maka orang yang berilmu adalah orang yang menuntun menuju jalan Tuhannya, yang menyampaikan sunnah nabinya. Wa huwa musta'minun ala ilmihi, dan dia musta'manun ala ilmihi, dia mendapatkan, diamanahi ilmu tersebut. Fa in hadan nasa wa taraka nafsahu faqad ahlakaha. Ya. Kalau dia sendiri memberikan petunjuk kepada manusia tapi kemudian lupa terhadap dirinya, maka dia membinasakan dirinya sendiri.
Wa ala naqidihi man katama ilman, termasuk di antaranya adalah yang menyembunyikan ilmu. Kalau dia menyampaikan ilmu itu kepada manusia yang lain tapi dia lupa terhadap dirinya sendiri, maka membinasakannya. Begitu juga dia tidak sampaikan, dia sembunyikan. Falam ya'mur bihi ghairahu, dia tidak memerintah yang lainnya, faqad khaba wa khasira, dan dia akan menjadi orang yang rugi. Walujima yaumal qiyamah bilijamin minnar, dia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, man katama ilman ya'lamuhu jaa yaumal qiyamah mulajjaman bilijamin minnar, orang yang menyembunyikan ilmu yang dia ketahui datang pada hari kiamat dalam keadaan dicambuk dari api neraka. Waliyadu billah. Ini kewajiban sebagai seorang alim. Di samping dia sampaikan ilmu itu, maka dia pun harus menghiasi dirinya dengan mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Jadi 5 hal ini yang ditanyakan kepada kita ya, sebelum kaki kita bergeser dari tempat perhitungan kita kelak di akhirat. Ada beberapa pelajaran kesimpulan dari penjelasan tadi. Yang pertama, isbatul ba'si wan nusyur wal hisab wa anna dzalika juz'un min aqidatil muslim. Dari hadis tadi, yang pertama, penetapan adanya hari kebangkitan dan juga perhitungan amalan, dan itu adalah bagian dari akidah kita. Yang kedua, ahammiyatu hadhil khamsil madhkura fil hadis. Pentingnya 5 perkara yang disebutkan dalam hadis ini: umur, masa muda, harta, ya, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan, dan juga tentang amalan terhadap ilmu kita. Yang ketiga, as-su'alu an hadhil asya. Pertanyaan tentang sesuatu yang disebutkan dalam hadis 5 hal tadi itu la yanfi as-su'ala amma siwaha. Ini bukan berarti menafikan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Misdaqan liqauli rabbina. Kenapa? Karena ya, dalam rangka membenarkan firman Allah Ta'ala, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dalam surat Yasin. Segala sesuatu kami catat dalam catatan yang nyata, dalam catatan induk yang nyata. Disebutkannya 5 hal ini karena kebanyakan manusia lalai, bukan berarti menafikan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kemudian yang keempat, akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mughayyabat wa wujubi tasdiqihi sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bihi an rabbih azza wajal. Kabar-kabar yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang gaib, yang tidak kita ketahui, dan wajib bagi kita membenarkannya dalam segala hal yang beliau kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang beliau sampaikan bukanlah sesuatu yang muncul dari ucapan beliau sendiri, dari hawa nafsu beliau sendiri, tapi semata-mata merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang nanti ringan pertanyaan kita, hisab kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.